Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nindya Dwi Susilo. Saya Kepala Bidang Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Saya adalah salah satu peserta pelatihan Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 6 Puslatbang KMP Makassar. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil implementasi aksi perubahan yang telah saya lakukan dengan tema optimalisasi data LSD lahan sawah dilindungi guna melindungi pertanian pangan berkelanjutan atau Among Sabin. Pembangunan pertanian sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah karena pangan berperan sangat besar bagi kehidupan suatu bangsa. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini dilakukan sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dilindungi melalui percepatan optimalisasi dan validasi lahan sawah dilindungi. Untuk kedepannya harapannya agar ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga meluncurkan website berbasis aplikasi Among Sabin. Website aplikasi Among Sabin ini diharapkan dapat memudahkan publik untuk dapat mengetahui dan melihat kawasan lahan sawah dilindungi. Dengan adanya website ini, diharapkan terkait dengan pemetaan poligon lahan sawah dilindungi dengan aplikasi serta update data dan informasi terkait atribut lahan dapat terintegrasi dengan baik. Aksi perubahan ini saya melakukan pemetaan poligon dan tagging koordinat di luasan kurang lebih 427 hektar serta penetapan regulasi terkait dengan data LSD. Harapannya ke depan bahwa memang aktivitas sektor pertanian ini dapat terus berjalan, alih fungsi lahan dapat berkurang, dan sanksi yang diberikan jika Perda LP 2B itu dapat ditetapkan bagi penyalahgunaan lahan pertanian. Serta yang terpenting adalah lahan pertanian itu dapat terselamatkan. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan pangan yang semakin pesat akhir-akhir ini akibat meningkatnya kebutuhan akan lahan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penggunaan lahan tersebut mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis lahan sawah. Alih fungsi lahan sawah tidak hanya pada daerah suburban, akan tetapi telah masuk ke daerah pedesaan. Oleh karena itu, alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan Kota Batu. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, serta mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, termasuk upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.
Pada tahapan awal pelaksanaan kegiatan rancangan aksi ini adalah penyusunan verifikasi serta validasi peta lahan sawah dilindungi seluas 427 hektar di luar areal koreksi klarifikasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang belum terdapat peta poligon beserta tagging koordinat dan atribut jenis lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi, indeks pertanaman dan produktivitas dan sumber air. Harapannya ke depan bahwa aktivitas sektor pertanian dapat terus berjalan, pengalih fungsi lahan dapat berkurang sebagai akibat terhadap sanksi jika perda lahan pertanian pangan berkelanjutan telah ditetapkan bagi penyalahgunaan lahan pertanian, serta yang terpenting adalah lahan pertanian dapat terselamatkan. Selain itu, dalam kesempatan ini juga dalam rangka memudahkan publik untuk dapat mengetahui dan melihat kawasan lahan sawah dilindungi, disusunlah pemetaan lahan sawah dilindungi melalui peluncuran website berbasis aplikasi, yaitu Among Sabin. Tujuan penyusunan website ini adalah untuk mengintegrasikan pemetaan poligon lahan sawah dilindungi dengan aplikasi Among Sabin serta update data dan informasi terkait atribut lahan sawah dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu, mengucapkan selamat dan sukses telah memasuki tahapan aksi perubahan oleh Saudari Nindya Dwi Susilo, SPMM, Kepala Bidang Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, di mana judul beliau menyusun tentang optimalisasi dan validasi data LSD, lahan sawah dilindungi, guna melindungi pertanian pangan berkelanjutan atau Among Sabin. Kita berharap bahwa yang telah disusun aksi perubahan ini berdampak signifikan bagi pemerintah Kota Batu, khususnya luas lahan persawahan yang ada di wilayah Kota Batu. Kita tahu bahwa Kota Batu adalah kota pariwisata. Tentunya kota pariwisata didukung juga dengan adanya pertanian, UMKM, dan juga pariwisata. Maka kita berharap bahwa dengan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan, lahan persawahan yang ada di Kota Batu tidak semakin berkurang atau semakin menipis. Kita berharap bahwa dengan adanya aksi perubahan ini menjaga luas lahan pertanian kita tetap berkelanjutan dan tetap memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Kota Batu. Tidak hanya pembangunan yang tentunya akan mengurangi lahan persawahan kita, karena ini akan berdampak terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi pemerintah Kota Batu dan juga masyarakat Kota Batu. Adanya terintegrasinya data LSD ini, kita berharap pemetaan jaringan irigasi pertanian, pemetaan jalan produksi pertanian, dan juga tata ruang tetap sinergi dan terintegrasi dengan baik. Maka saya menyambut baik aksi perubahan sebagai inovasi yang dilakukan Saudari Nindya dan terus bisa berkelanjutan sampai dengan jangka panjang dan bermanfaat bagi Kota Batu. Dan saya berharap bahwa aksi perubahan ini tidak berhenti pada saat melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator, tapi bisa diterapkan secara langsung, secara berkelanjutan di dinas di mana Saudari Nindya melaksanakan tugas sebagai Kabid Prasarana di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Selamat dan sukses di dalam melaksanakan kegiatan aksi perubahan, terus maju, terus berkembang, dan semangat untuk melakukan inovasi dan kreativitas dan kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sekretaris Daerah Kota Batu, mendukung aksi perubahan dengan tema optimalisasi dan validasi data LSD atau lahan sawah dilindungi yang digagas oleh Nindya Dwi Susilo SPMM. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah untuk kedepannya agar ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan aplikasi Among Sabin serta update data dan informasi terkait atribut lahan sawah dilindungi, ini nantinya dapat terintegrasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Yulianto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu.
mendukung aksi perubahan dengan tema optimalisasi dan validasi data LSD lahan sawah yang dilindungi guna melindungi pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu, melalui website berbasis aplikasi Among Sabin ini diharapkan nantinya memudahkan publik untuk dapat mengetahui dan melihat kawasan lahan sawah dilindungi, serta update data dan informasi terkait atribut lahan sawah dilindungi dapat terintegrasi dengan baik. Kami sampaikan terima kasih pada Bu Nindya dan kami bangga dan mendukung sekali apa yang dibuat Bu Nindya, program yang dibuat Bu Nindya terkait Among Sabin, karena Among Sabin ini adalah baru pertama kali dan ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Batu yang nantinya akan bisa mendukung pertanian pangan yang berkelanjutan. Saya Alfi Nur Hidayat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Perumahan Kota Batu. Dari proper Mbak Nindya ini kita melihat bahwa pemetaan lahan sawah dilindungi ini penting adanya untuk menjaga pertanian pangan berkelanjutan. Aplikasi ini sangat luar biasa ketika akan diterapkan di Kota Batu, dan menurut saya ini akan sangat membantu karena sampai dengan saat ini pemerintah Kota Batu, apalagi di Dinas Kominfo, kita belum memiliki peta digital tentang kondisi kawasan lahan yang khusus untuk persawahan, dan ini pasti akan bisa meminimalisir alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Dan saya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu sangat mendukung aplikasi ini, dan ke depan semoga pengembangan aplikasi Among Sabin ini bisa memudahkan dan mensejahterakan masyarakat, terutama petani di Kota Batu. Sukses terus untuk Among Sabin. Saya Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kota Batu memberikan dukungan atas penyusunan aksi perubahan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Puslatbang KMP Makassar Angkatan ke-6 atas nama Nindya Dwi Susilo. Dalam hal ini, Among Sabin akan memudahkan masyarakat umum untuk dapat mengetahui dan melihat di mana saja lahan-lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan LSD, lahan sawah dilindungi. Sekali lagi, selamat buat Bu Nindi atas terselesainya aksi perubahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya Arini Ismiati, Ketua Tim Sensus Pertanian 2023 BPS Kota Batu, mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Nindya Dwi Susilo, peserta PKA Puslatbang Makassar Angkatan 6. Dengan judul Optimalisasi dan Validasi Data LSD Lahan Sawah Dilindungi. Saya Budi Mulyo, Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Direjo, untuk mendukung Bu Nindi selaku Kepala Bidang Sarana Prasarana untuk membuat aplikasi Among Sabin yang nantinya sangat bermanfaat bagi kami dan petani di Kota Batu pada umumnya untuk mempertahankan ketahanan pangan yang ada di Kota Batu ini. Ayo tak wis rek, mari ki njaga lahane dhewe-dhewe iki supaya iso nandur pari apik, jagung apik, iso dipangan sampai besok. Untuk gawe masa depane awake dhewe ambek anak putune besok. Manfaatkan, optimalkan lahan pertanian kita.